Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Taib ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dasar kita. Setelah sebelumnya kita membahas 9 jenis isim, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang merupakan awal dari inti ilmu nahwu, ya, yaitu mengenai al-i'rab wal bina. Jadi ini pembahasan yang merupakan kekhususan dari ilmu nahwu, yaitu membahas mengenai perubahan bentuk akhir suatu kata. Yang pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu istilah i'rab dan bina. Ya, dan i'rab dan bina ini bisa terjadi pada isim, bisa pula terjadi pada fi'il. Al-i'rabu kata mu'allif hafizallahu ta'ala, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan bentuk akhir, ya. Suatu kata dengan sebab, ya, jadi sebabnya ada dua, bisa jadi karena jabatan struktur di dalam kalimat, atau bisa jadi karena kemasukan amil. Amil adalah sesuatu yang bisa menyebabkan bentuk akhir suatu kata berubah. Kita lihat contohnya di sini. Beliau sebutkan 3 jumlah atau 3 kalimat, ya. Jumlah yang pertama, hadza thalibun. Artinya ini adalah seorang murid. Jumlah yang kedua, ra'aitu thaliban, aku melihat seorang murid. Jumlah ketiga, marartu bi thalibin, aku melewati seorang murid. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata thalib ternyata bentuk akhirnya ini bisa berubah. Di contoh yang pertama dia dhammah, thalibun. Contoh yang kedua menjadi fathah, thaliban, dan yang terakhir kasroh, thalibin. Perubahan inilah yang disebut dengan i'rab, ya. Jadi proses berubahnya thalibun, thaliban, thalibin ini namanya i'rab. Jadi berubahnya thalib ini karena jabatannya berubah, ya. Di sini sebagai subjek, kalau ra'aitu thaliban ini sebagai objek, kalau bi thalibin ini kemasukan huruf jar, ya. Sebelumnya sudah kita pelajari ada huruf yang memang khusus masuk ke dalam isim, yaitu huruf jar. Nah, satu catatan khusus bahwa i'rab yang semacam ini itu tidak dijumpai di dalam bahasa Indonesia. Misalkan ada seseorang namanya Budi, misalkan thalib ini dikata-ganti dengan Budi. Maka yang namanya Budi meskipun kita masukkan di dalam jumlah ini, ya akan tetap sama-sama dibaca Budi. Kalau ini hadza thalibun, ra'aitu thaliban, marartu bi thalibin. Kalau Budi ya jangan disamakan. Misalkan hadza budun, ra'aitu budan, marartu bi budin, ya enggak seperti itu. Karena sama, hadza Budi, ra'aitu Budi, marartu bi Budi. Ini merupakan ciri khas bahasa Arab, ya. Taib berikutnya yang merupakan lawan dari i'rab namanya adalah bina. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya bentuk akhir suatu kata dalam satu kondisi saja, yaitu tidak berubah. Meskipun nanti ada berbeda jabatan di dalam struktur kalimat atau kemasukan amil, dia tetap tidak dapat berubah, ya, cuman menetapi satu kondisi saja. Contohnya huwa. Artinya apa? Ya, dia seorang laki-laki. Huwa ini tetap. Jangan dirubah menjadi huwu, huwa, dan huwi, ya. Anta juga tetap, nggak mungkin bisa berubah. Jangan dirubah antu, anta, atau anti. Nah, kalau anti itu malah berbeda kata dengan anta, sudah berbeda kata. Nahnu, ana, hadihi. Nah, ini contoh-contoh ibina, ya, tetapnya bentuk akhir suatu kata. Sampai sini sudah jelas, ya. Jadi ada i'rab dan bina. I'rab itu berubahnya
bentuk akhir suatu kata, sedangkan bina tetapnya bentuk akhir suatu kata. Berikutnya kita akan mempelajari jenis i'rab atau jenis perubahan yang terjadi pada kalimat atau kata. Perlu diketahui para ulama bahasa Arab atau para pakar nahwu dalam hal ini setelah melakukan istiqra' tatabu' ya, penelitian yang mendalam, mereka menyimpulkan bahwa di dalam bahasa Arab itu terdapat 4 jenis perubahan bentuk akhir suatu kata. Ya. Jadi aqsamul i'rab, jenis i'rab atau perubahan bentuk akhir suatu kata. Dan mereka menamai 4 perubahan itu dengan 4 istilah. Yang pertama disebut dengan rofa. Perubahan yang disebut dengan rofa. Yang kedua namanya nasab. Yang ketiga khafd. Sebagian ulama menamakan jer, ya ini khafd dan jer sinonim ya. Yang keempat adalah jazm. Ya, di sini diberikan contoh yang perubahan rofa, misalkan baitun, rojulun, kitabun. Baitun apa? Sebuah rumah ya. Rojulun seorang laki-laki. Kitabun sebuah kitab atau buku. Contoh yang nasab ya. Kalau bahasa Arabnya sih raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Tapi untuk memudahkan biasanya orang Indonesia lebih mudah menyebutnya ini rofa, ini nasab, ini khafd atau jer, ini jazm ya. Contoh yang nasab ini sama dengan yang di atas, hanya saja berbeda bentuk akhir. Kalau ini harokatnya fathah ya, baitan, rojulan, kitaban. Sedangkan yang khafd atau jer ini diberikan contoh yang belakangnya adalah kasrah, baitin, rojulin, kitabin. Artinya sama semua. Cuma nanti yang akan membedakan adalah jabatan di dalam suatu kalimat ya. Sedangkan jazm, contohnya lam yaktub, belum menulis, liyaskut, agar dia diam, la tajlis, jangan duduk. Nah ini intinya kita menghafal dulu ada 4 jenis perubahan akhir suatu kata. Yang pertama namanya rofa, perubahan rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga khafd. Yang keempat adalah jazm. Nah kemudian perubahan yang berjumlah 4 tersebut ada yang masuk ke dalam isim, ada pula yang masuk ke dalam fi'il. Falil asma'i min dzalika, dan untuk isim dari 4 perubahan tersebut ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim itu bisa menerima 3 bentuk perubahan, rofa, nasab dan jer, tetapi tidak ada perubahan jazm pada isim. Sedangkan walil af'al, untuk fi'il itu ada 3 bentuk perubahan, raf'u, rofa, wa nasbu, nasab dan jazm, wala khafdhu fiha, tapi tidak ada perubahan namanya jer. Jadi kalau kita buat tabel seperti ini, perubahan isim itu ada 3 macam ya, para ulama menamakan kondisi rofa, kondisi nasab, kondisi jer. Sedangkan fi'il ada 3 bentuk perubahan juga, perubahan rofa, perubahan nasab, sama perubahan jazm ya. Ini yang perlu kita pahami juga mengenai jenis-jenis i'rab yang terjadi pada isim maupun pada fi'il. Berikutnya masih terkait dengan i'rab dan bina adalah istilah mu'rab dan mabni. Ya, ada istilah namanya mu'rab dan mabni. Sebetulnya antara i'rab dengan bina versus mu'rab dan mabni itu punya kaitan ya. Jadi kaitannya adalah antara proses dengan sesuatu yang mengalami proses ya. Jadi kalau prosesnya adalah perubahan bentuk akhir suatu kata, prosesnya namanya i'rab. Berubahnya dari Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Tolibun, Toliban, Tolibin, itu adalah i'rab. Bisa berubahnya kata itu menjadi un an in. Sedangkan kata yang bisa berubah, Muhammad, itu disebut sebagai kata yang mu'rab. Ya, bisa difahami di sini ya. Proses berubahnya tadi namanya i'rab. Kata yang bisa berubah belakangnya namanya mu'rab. Nah turunannya juga seperti itu. Dari jenis perubahan akhir kata tadi kan ada 4 ya, rofa, nasab, khafd, jer, dan jazm. Maka kata yang mengalami perubahan rofa namanya marfu, kata yang mengalami perubahan nasab namanya mansub, kata yang mengalami perubahan khafd atau jer namanya makhfud
atau majrur. Sedangkan kata yang mengalami perubahan jazm namanya majzum. Ya. Tapi nanti dalam prakteknya ya sebetulnya dimaksudkan adalah sama. Tapi dari definisi ini kita bisa memahami terlebih dahulu antara proses sama isim yang mengalami proses tersebut. Cuman sekedar penamaan saja. Kemudian tetapnya bentuk akhir suatu kata, prosesnya namanya bina, isim ya atau fiil atau kata yang tetap bentuk akhirnya namanya mabni. Baik, moga-moga dapat dipahami. Sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan pada subbab berikutnya.